Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini sahabat Ibnu Umar ya. Sahabat Ibnu Umar berkata, "Ya Ibnu Umar, ataroni jazaituha." Wahai Ibnu Umar, apakah menurutmu aku ini sudah membalas kebaikan ke orang tuaku ini dengan setimpal? Wahai Ibnu Umar, apakah menurut Anda apa yang aku lakukan ini sudah setimpal dengan kebaikan kedua orang tuaku terhadap diriku? Ya. Apa kata beliau? La, tidak. Ya. Wala bitalqatin wahidatin. Bahkan dengan satu kali sakitnya saat menjelang melahirkan itu, ini tidak ada bandingannya. Ya, saat menjelang kelahiran itu, rasa sakitnya kan berulang-ulang itu. Nah, Ibnu Umar menyebutkan talqah wahidah, satu kali rasa sakitnya yang berulang-ulang itu. Jadi apa yang Anda lakukan ini bahkan belum setimpal dengan satu kali rasa sakitnya si ibu saat melahirkan. Padahal si ibu ini merasakan sakit berulang-ulang menjelang melahirkan. Nah, itu gambaran betapa kebaikan sang anak itu kepada orang tuanya kalau dibandingkan kebaikan orang tua terhadap anaknya, ini belum ada apa-apanya. Ya. Lakin qad ahsanta. Akan tetapi, Anda, kata Ibnu Umar, sudah berbuat baik kepada orang tua. Wallahu yusibuka anil qalili alal qalili katsiran. Dan Allah memberi pahala yang sedikit dengan pahala banyak. Artinya Allah memberi pahala perbuatan baik yang ringan itu dengan pahala yang besar. Nah, semoga gitu ya. Semoga dengan apa yang Anda lakukan ini tadi, Anda sudah mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan memang begitulah kisah ya. Di masa Rasulullah juga ada seorang yang belum pernah bertemu Rasulullah tapi Rasulullah kenal. Itu artinya dia dikenal di ahlus sama ya, di penghuni langit. Jadi dia tidak dikenal di penghuni bumi, tapi dia dikenal di penghuni langit. Ya. Siapa itu? Yaitu Uwais Al-Qarni. Yang saat menunaikan haji dengan menggendong ibunya. Yang dia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Ya. Meskipun hidup di masa saat itu. Itu juga mendapatkan keutamaan yang luar biasa dari apa yang dilakukannya. Sehingga bagaimana kita mencontoh kisah-kisah itu tadi, termasuk kisah yang Ibnu Umar ini tadi, betapapun amalan kita belum bisa menandingi ya kebaikan orang tua ya, dengan begitu banyak ya kesulitan, kesusahan, penderitaan, kepayahan yang dialaminya saat merawat kita, saat membesarkan kita, saat mentarbiyah kita, mendidik kita. Nah, belum bisa membalasnya, tapi kita berusaha sebaik mungkin untuk berbuat baik, untuk berbakti, ihsan kepada kedua orang tua. Semoga dengan begitu, karena melihat ikhlasnya kita, karena melihat betapa kita ini dalam rangka taat kepada Allah, ya, untuk berbuat baik kepada orang tua. Ini kan dalam rangka taat kepada Allah. Ya, ini Allah akan beri balasan yang banyak dan berlimpah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua, terutama apabila yang masih hidup, ya, gunakan kesempatan untuk ya berbakti kepada orang tua, ya, yang masih hidup. Kalau ada kemarin ada kurban misalkan begitu ya,
Nah, dapat daging banyak, ya dimasak. Nah, ibunya atau orang tuanya dibagi misalkan, ya dikasih. Meskipun itu belum ada apa-apanya daripada orang tua dulu yang setiap hari memberi makan kita saat kita masih kecil. Tapi itu adalah sebagian di antara yang bisa kita usahakan, gitu ya. Sebagian di antara yang kita usahakan. Terutama apalagi kalau orang tuanya sudah lanjut usia, tidak bisa survive, ya. Mungkin dia bukan pegawai, apalagi bukan pegawai negeri begitu ya, tidak ada tunjangan, tidak ada pensiunan begitu, ya menjadi tanggung jawab anak untuk kemudian merawat keduanya. Tapi kalau sudah meninggal, bagaimana? Kalau sudah meninggal, ya wujud berbakti kita adalah dengan yang terakhir tadi itu, ya wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, yaitu dengan mendoakan, ya, dengan mendoakan. Kalau berbuat baik yang sifatnya langsung, ya itu sudah tidak mungkin, maka tadi kan di ayat tadi disebutkan terakhir adalah dan berdoalah ya Allah atau ya Rabb, ya irhamhuma, ya kasihanilah atau sayangilah keduanya sebagaimana keduanya telah menyayangiku saat aku masih kecil. Baik, mungkin itu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang berbakti kepada orang tua, baik kedua orang tua masih hidup maupun sudah meninggal, yaitu dengan mendoakan keduanya, ya. Kalau masih hidup ya dengan berbakti kepada keduanya, tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Karena di antara yang didoakan malaikat Jibril itu kan eh, dijauhkan rahmat Allah dari seseorang ketika orang tuanya masih hidup, tapi dia tidak menggunakan kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Suatu ketika ceritanya gini, suatu ketika Rasulullah naik ke atas mimbar. Nah, mimbar Rasulullah itu ada 3 tingkatan tangga. Jadi tangganya ada 3 tingkatan. Nah, ini termasuk menjadi kesunahan di masjid-masjid yang tahu ini, tangganya dibikin 3 celundakan gitu ya, 3 tingkat begitu. Nah, setiap naik 1 tingkat, Rasulullah menjawab, amin, mengucapkan begitu. Naik 1 tingkat lagi, Rasulullah mengucapkan, amin. Naik 1 tingkat lagi, Rasulullah mengucapkan, amin. Gitu. Sedangkan amin itu artinya adalah, ya Allah kabulkanlah. Para sahabat heran, penasaran. Ya, penasaran. Kenapa wahai Rasulullah, ketika Anda naik tangga tadi itu kok mengucapkan amin? Ya, siapa yang berdoa? Kok Anda mengucapkan amin yang artinya kabulkanlah ya Allah? Ya. Lalu kemudian Nabi Muhammad menceritakan bahwa beliau tadi itu sedang mengamini doanya malaikat Jibril yang tidak terdengar oleh para sahabat yang lain. Apa doanya? Ada 3. Maka aminnya juga ada 3 tadi. Ya. Yang pertama adalah man adraka Ramadan. Barang siapa ya di antara kaum muslimin yang menjumpai Ramadan, falam yughfar lahu dunubuhu. Akan tetapi dosa-dosanya tidak sampai terampuni. Ya. Jadi Ramadan itu adalah momen mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menjumpai Ramadan tapi dosa-dosanya tidak terampuni sampai Ramadan berakhir, maka jauhkanlah ya Allah orang tadi itu dari rahmat-Mu. Nah, doanya begitu, doanya malaikat Jibril. Dijawab oleh Rasulullah, amin. Lalu yang kedua, man adraka, barang siapa yang menjumpai, sama-sama menjumpai. Tadi menjumpai Ramadan, yang kedua ini menjumpai kedua orang tuanya. Ya, artinya kedua orang tuanya masih hidup. Dan dia tidak berbakti kepada keduanya, ya, maka lalu kemudian karena tidak berbakti itulah kemudian didoakan oleh
malaikat Jibril dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dijawab lagi oleh Nabi Muhammad, amin ya Allah, kabulkanlah. Kabulkanlah agar dijauhkan dari rahmat Allah. Lalu kemudian yang ketiga, man dzukirasmi amamahu au qudamahu au kama qala Nabi. Barang siapa yang namaku disebut di hadapannya, kata Rasul, walam yusalli alayya, tapi dia tidak bersolawat kepadaku, ya, maka jauhkanlah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah kemudian menjawab amin. Artinya apa? Artinya kalau diucapkan nama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi kewajiban kita untuk menjawab sholawat. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Barang siapa yang namaku disebutkan di hadapannya, tapi dia tidak bersolawat kepadaku, nah, malaikat Jibril mendoakan agar dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu. Diamini oleh Nabi Muhammad. Nah, itu tadi jawaban. Ya, kenapa Rasulullah kok mengucapkan amin 3 kali ketika naik ke atas mimbar. Rupanya doa itu. Nah, salah satu poin di doa itu tadi, ada yang tema yang sedang kita bahas ini, yakni berbakti kepada orang tua. Kaitannya dengan dosa besar, durhaka kepada kedua orang tua. Maka ketika orang tua ini masih hidup, berarti kita masih termasuk menjumpai kedua orang tua. Nah, menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, ya bagaimana orang tua ini merasa senang, ya, merasa bahagia dengan kedatangan kita, ya, dengan apa yang kita bawa, dengan apa yang kita perbuat. Nah, itu yang harus kita cari, ya. Dan sampai orang tua ini melihat kita dengan pandangan yang datang lagi anak ini misalnya, ya. Jadi orang tuanya merasa kesusahan kalau anaknya datang, nyusahin saja misalkan, ya, anaknya ini tidak bantu, ya, merepotkan dan lain sebagainya. Ya, tentunya kita tidak berharap, ya, yang seperti itu. Naudzubillahi min dzalik. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, barangkali saya cukupkan dulu untuk materinya. Ada pertanyaan tadi ya sepertinya, tapi saya tidak sempat membaca. Pertanyaannya panjang. Ada seorang anak yang